Oke, ketemu lagi bersama saya Ibnu. Kita kali ini mau ngobrol tentang Pilkada Jakarta. Pilkada Jakarta ini memperebutkan kursi gubernur yang menguasai APBD lebih dari 80 triliun. Nggak banyak kementerian yang punya anggaran sebesar itu. Ya, APBD 80 triliun lebih, ya. Itu hanya yang punya tuh Jakarta. Luar biasa, ya. Jadi meskipun tidak lagi menjadi ibu kota, statusnya DKJ saja, tapi APBD-nya saya pikir tidak akan turun, ya, tidak akan diturunkan lah. Masuk turun jadi 60 triliun, 50 triliun. Itu seksinya Jakarta itu karena APBD-nya itu besar. Dan kita lihat sekarang ada 3 pasang calon. Ya, yang pertama adalah Ridwan Kamil Suswono, diusung oleh Kim Plus. Lalu nomor 2-nya ada Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Lalu di nomor 3, independen ya tadi, nomor 3 ada Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung oleh PDI Perjuangan. Oke. Dari hasil survei kita lihat, ya, yang sudah muncul ke publik tentunya, tapi ada juga hasil-hasil survei yang ya untuk intern saja, ya. Kita lihat memang masih unggul Ridwan Kamil. Ya, angkanya kurang lebih di 50%. Ada yang 50% kurang dikit, ada yang 50% lebih dikit. Tapi yang kita lihat sekarang adalah Pramono Anung dan Rano Karno sebagai penantang serius ini trennya naik terus gitu. Trennya naik terus, ya. Kita lihat kalau Dharma Pongrekun dan wakilnya ini kan angkanya masih 5%. Seperti itu. Kita lihat, ya, tren yang naik ini harus cukup diwaspadai oleh Ridwan Kamil dan Suswono dan tentunya partai pengusung mereka. Yang sekarang terjadi kita lihat, kalau kebetulan kita di Jakarta, kita lihat ya APK-nya itu belum meriah, ya, belum cukup banyak gitu. Ya sudah mulai banyak tetapi belum yang dibanjiri oleh APK. Bahkan ya APK-nya Ridwan Kamil Suswono kalau kita lihat tidak terlihat mendominasi sekali. Gitu. Padahal ya Ridwan Kamil Suswono ini punya 2 hal. Yang pertama adalah didukung oleh partai yang begitu banyak dan juga didukung oleh partai pemenang Pilpres, Gerindra. Dan juga yang kedua didukung oleh mesin politik yang saya pikir salah satu yang terbaik di Indonesia, ya, selain PDIP, yaitu PKS. Dan PKS itu menang di Jakarta. Tetapi kita lihat sampai hari ini tapping tanggal 3 Oktober itu belum kelihatan itu suasana kampanye yang heboh besar kayak itu, ada semangatnya, ada girohnya, itu belum terlihat. Ya, faktornya bermacam-macam. Ya, tapi kalau faktor logistik saya pikir ini bukan faktor logistik, ya. Jadi seperti ada semangat, ya, itu tidak sampai ke bawah. Ya. Salah satu sebabnya mungkin ya karena kemarin terjadi perpisahan misalkan antara PKS dengan Anies Baswedan. Mau tidak mau, tidak bisa dipungkiri itu sangat berefek untuk mesin partainya PKS. Ya, tentu butuh waktu untuk PKS melakukan recovery, ya, untuk melakukan penjelasan ke kader-kadernya sampai ke bawah. Dan itu kalau kita lihat sekarang itu belum yang gegap gempita gitu. Ya belum ada gerengnya gitu kalau kita lihat di lapangan. Mungkin berbeda saat nanti sudah 20 Oktober sudah pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden gitu, ya, kabinetnya sudah mulai terbentuk, ya. Bisa jadi itu nanti perangnya itu benar-benar, ya, pertempurannya di lapangan itu nanti benar-benar nanti sudah akan terlihat lebih ramai, lebih serius kayak gitu. Karena saya pikir RK
Suswono saat ini memang dalam posisi yang secara isu, secara di hati masyarakat itu masih mengganjal, ya. Karena kemarin itu sempat ya tersandung dengan isunya terkait dengan Anies Baswedan. Yang kalau kita lihat di Pram Rano, ini kan sebenarnya kan 11-12 gitu dengan yang Kim Plus, ya. Bahkan kalau kita lihat ya, PDIP sempat hampir mencalonkan Anies Baswedan sampai Aniesnya datang ke Teguh Umar, tapi nggak jadi dicalonkan, akhirnya mencalonkan Pram Rano. Tetapi masyarakat secara umum melihat yang meninggalkan Anies Baswedan itu adalah yang ada di Kim Plus, yaitu PKS. Seperti itu. Ya, ada juga PKB, ada juga Nasdem. Ya. Jadi dari sisi ini Anies Baswedan ya itu suaranya akan diperbutkan oleh kedua calon ini, nomor 1 dan nomor 3. Gitu. Ini yang sedang akan diperbutkan oleh kedua pasang ini. Ya, bukan berarti saya mengecilkan Dharma Pongrekun, ya, tetapi yang terjadi memang seperti itu. Ya. Bagaimana cara kedua pasang ini untuk meraih suaranya dari bukan kubunya Anies ya, tapi dari suara dari orang-orang yang memilih Anies Baswedan, ini kan sangat tinggi. Ya, dan juga tentunya pemilih Ahok itu juga masih sangat tinggi, karena dari survei terakhir saat masih Anies Baswedan dan Ahok itu dimasukkan di survei, keduanya itu cukup tinggi, ya, kisaran di 30 dan 40%-an. Itu sangat tinggi kayak gitu. Jadi kalau dikombin 70%. Jadi sekarang ini yang menjadi PR kedua pasang calon. Ada kemarahan ya di basis konstituen PDI Perjuangan misalkan, kecewa karena tidak memilih Ahok untuk maju, pasti ada yang kecewa. Jadi di basisnya Kim Plus, RK Suswono juga ada yang kecewa karena PKS, Nasdem, PKB meninggalkan Anies Baswedan. Tentu ada. Ini butuh waktu memang untuk melakukan recovery terhadap dua sumber suara ya, dari suara yang Anies Baswedan dan suaranya Ahok. Apakah dari keduanya itu ada cross? Ada yang dulu pendukung memilih Ahok akan nyoblos RK Suswono? Ada, pasti ada. Apakah ada dari pendukungnya Anies Baswedan, ya, pemilih Anies Baswedan yang nanti akan menyoblos misalkan ke Pram Rano? Ada. Tapi seberapa besar? Nah, ini yang sekarang menjadi PR serius bagi kedua tim ses. Nggak bisa, ya, Jakarta itu wilayah yang pemilih rasionalnya itu cukup besar. Nggak semua rasional, iya, nggak semua rasional, tetapi pemilih rasionalnya itu cukup besar, yang tidak bisa dipengaruhi dengan serangan fajar misalnya. Bahkan mereka bisa jadi nanti nyoblos pun belum tentu kayak gitu. Jadi pemilih rasionalnya sangat besar. Karena itu kedua calon ini tidak bisa dalam setiap kampanyenya itu dengan janji-janji yang muluk-muluk. Jakarta nggak bisa seperti itu. Memang ada pasarnya, masyarakat, pemilih yang diberikan janji muluk-muluk ya, diberikan serangan fajar, itu akan memilih. Ada. Tetapi di Jakarta pemilih rasionalnya itu sangat banyak gitu. Dan itu secara sejarah itu sudah pernah. Misalnya di pemilu tahun 1977. Saat itu Golkar menang tahun 72. Ya, 77 waktu itu gubernurnya adalah Ali Sadikin. Kita tahu Ali Sadikin ini luar biasa, almarhum ini. Beliau membebaskan kepada masyarakat Jakarta untuk memilih sesuai dengan kehendak masyarakat Jakarta. Waktu itu ya, zaman itu Golkar baru lahir ya. Pemilu 72 menang, didukung oleh Pak Harto dan juga militer. Yang terjadi ada di Jakarta tahun 77 yang menang P3. Jakarta ini unik. Yang menang adalah P3 tahun 77. Itu yang menimbulkan kemarahan juga oleh Pak Harto. Jakarta ini unik. Pemenang pemilunya juga berubah-ubah. Ya. Tahun 99 PDIP menang, 2004 PKS, 2009 PKS, 2014 PDIP, 2019 PDIP, 2024 PKS. Suaranya itu
terlihat nanti di pemilu. Ya, berapa suara yang kanan jauh itu ke Ridwan Kamil, ya, karena mungkin mereka untuk nyoblos Pram susah, kayak gitu, karena dianggap dari PDIP. Sebaliknya, yang dari tadi nasionalis, sosialis, kiri jauh, seberapa banyak yang nyoblos Ridwan Kamil Suswono? Ya, kalau di lembaga survei kita sebutnya cross step lah. Ya, kita cek tuh satu-satu. Dan yang menarik nanti, ya kita tunggu nih Anies Baswedan kira-kira kemana ya? Atau nggak kemana-mana? Karena Anies Baswedan tetap harus melihat bahwa dia juga punya kepentingan di sini. Apalagi ya, beliau mau membuat partai politik. Itu Jakarta. Kalau Pram Rano meneruskan tren positifnya terus menerus dan RK Suswono gagal melakukan recovery di bawah, nah ini bisa dikejar nih. Tetapi faktor yang paling menentukan adalah pasca 20 Oktober. Ya, tampuk kepemimpinan sudah di Prabowo. Apa yang akan dilakukan oleh Prabowo dan pasukannya di berbagai pilkada, termasuk di pilkada Jakarta. Itu yang menarik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.